Tapi sebelum memuji Tuhan, mari kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lewat pujian kami. Tolong kami supaya kami bisa mengeluarkan suara kami untuk memuji nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, siapa yang siap memuji Tuhan? Ya, siap ya? Kita mau nyanyi hanya satu jalan ke surga. Tahu kan lagunya kan? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dari kitab Injil. Oke, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti untuk kami bisa tahu firman Tuhan ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes. Apa? Kitab Yohanes pasal 3. Nah, kitab Yohanes ini terkenal dari yang Yohanes 3 ayat 16. Ingat nggak? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Lalu kasih tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Pernah dengar dong? Ini adalah ayat yang harus kita ingat. Bahwa Allah Bapa mengutus putranya yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, kamu tahu semua orang ya. Tapi kamu tahu gak bagaimana sih sebenarnya cerita ini? Kenapa Tuhan Yesus bisa bicara seperti ini kepada di Alkitab? Kepada siapa sih Tuhan ngomong? Nah, hari ini kita akan belajar ya anak-anak. Jadi Tuhan Yesus berkata hal ini menjelaskan bahwa dia adalah putra tunggal daripada Allah Bapa di surga. Ya, jadi usah bacain ya Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Oke. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, ada satu orang namanya siapa? Nikodemus. Ulangin. Namanya siapa? Nikodemus. Nikodemus itu adalah pemimpin orang Yahudi. Jadi kalau pemimpin, kamu tahu gak, misalnya guru di sekolah kan pasti lebih pintar dong daripada kalian kan, kalian murid, guru yang mengajar, jadi guru pasti lebih pintar. Nah, ini dia adalah pemimpin, artinya dia yang mengajar orang-orang Yahudi ya.
dia pemimpin, dia yang lebih pintar dari tentang agama, ya kan? Seperti di gereja, misalnya Lause lebih pintar dong daripada kamu, dalam arti Lause lebih tahu firman Tuhan, ya kan? Seperti orang Yahudi ini, dia lebih pintar dalam belajar Alkitabnya, jadi dia disebut pemimpin orang Yahudi. Jadi harusnya dia pintar ya. Oke. Terus ayat kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan bertanya, Rabi, artinya guru ya, Rabi. Kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, Nikodemus ini pemimpin orang Yahudi ini bilang bahwa Tuhan Yesus berasal daripada Allah. Benar gak? Benar ya. Dia benar bahwa Tuhan Yesus adalah yang diutus oleh Allah. Allah menyertai dia. Artinya menyertai itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus selalu ya. Karena dia gak tahu kebenaran yang lain lagi. Oke, kita lihat ya gimana. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus kira-kira umurnya berapa? Mungkin dia 30, 40, 50, kita nggak tahu ya. Pasti udah umurnya sudah cukup. Pasti lebih tua daripada mungkin sepapa kamu, lebih tua daripada koko kamu gitu ya. Nah, dia sudah tua kan, udah umurnya sudah lumayan tua. Terus Tuhan Yesus bilang di sini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau orang tidak lahir kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Hah? Maksudnya lahir kembali apa? Kamu tahu gak? Lahir kembali itu. Terus Nikodemus nih ya kan, dia kan pintar kan, dia kan guru kan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua ya kan? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, dia nanya, Tuhan, bagaimana mungkin? Masa saya harus dimasukin lagi ke dalam perut mama? Bisa gak sih? Mungkin gak sih? Mungkin gak? Anak-anak, mungkin gak? Tidak mungkin ya. Masa dimasukin lagi ke dalam perut mama? Emang muat? Udah selausa masukin lagi ke perut, bisa gak? Gak bisa ya. Kita seperti papa masukin lagi ke dalam perut mama. Gak bisa ya. Nah, itu gak mungkin. Terus dia bilang gini. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Jadi yang Tuhan maksud bukan secara beneran ya, maksudnya dimasukin lagi ke dalam perut mama, bukan ya. Maksudnya harus dilahirkan oleh roh dan air. Angin bertiup di mana ia mau dan engkau mendengar bunyi tetapi engkau tidak tahu bagaimana ia datang dan dari mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir oleh roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dia nanya lagi, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ya kan? Terus Tuhan Yesus jawab apa lagi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel ya kan, kayak Lause gitu kan, pemimpin. Kamu harusnya lebih pintar daripada orang Yahudi. Terus dia bilang apa? Dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Tuhan Yesus bilang, masa kamu gak ngerti hal ini? Terus apalagi? Aku berkata kepada sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah ngajar di mana-mana. Tuhan Yesus sudah bilang bahwa Allah
akan mengutus putranya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari dosa. Tapi mereka nggak percaya. Mereka cuma percaya kitab yang lama-lama tuh yang dari Musa. Itu benar, kitab Musa. Tapi dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menjadi manusia. Mereka nggak percaya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya? Mereka padahal udah lihat Tuhan Yesus loh, tapi mereka masih nggak percaya. Dengan mata mereka melihat, tapi masih nggak percaya. Coba kamu bayangin. Di sini kita belajar bahwa kita harus percaya, walaupun kita tidak melihat, tapi kita harus lahir kembali. Apa itu lahir kembali? Dengan air dan roh. Ya, di sini kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan hal-hal surgawi? Kamu aja nggak ngerti bahasa saya untuk sehari-hari. Kamu nggak ngerti bagaimana ketika saya kasih tahu kamu kebenaran firman, kamu pasti nggak ngerti. Artinya apa? Ketika kamu belum percaya sama Tuhan Yesus, kamu masih duniawi. Kamu tidak mengerti hal-hal surgawi. Jadi kamu tidak mengerti. Terus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Di sini dibilang tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga kecuali Dia yang turun. Siapa yang turun ke dunia? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu jalan ke surga. Misalnya, kamu pergi ke mall pernah? Pernah dong? Nah, kamu tahu jalannya, papamu tahu jalannya. Ketika misalnya tante kamu dari Jakarta misalnya, atau dari Medan, atau dari mana, datang ke Pontianak buat main kan? Terus papa kamu nanya, oke, saya akan bawa kamu ke mall. Ya kan? Yang tahu jalan papa kamu dong. Nah, jadi orang yang tahu jalan akan membawa orang yang tidak tahu. Seperti Tuhan Yesus. Dia turun dari surga, Dia mau tunjukin jalan ke kita. Bagaimana, di mana surga itu. Jadi dia bilang, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Artinya Tuhan Yesus harus dimuliakan di bumi. Tapi orang-orang Yahudi tidak percaya. Yang gurunya aja, yang pengajarnya aja, yang Nikodemus nih, orang yang pintar seharusnya, tapi dia nggak ngerti, dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Terus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Percaya sama siapa? Kalau kita dapat hidup kekal, hidup selama-lamanya. Percaya dengan siapa? Tuhan Yesus. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ayat 16 yang kita selalu dengar, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah diberada hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Tapi masalahnya, kamu dan banyak orang di sana tidak mau percaya sama Tuhan Yesus. Orang-orang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana Tuhan Yesus bisa membawa kalian dari sini ke surga? Karena kita banyak dosa, kita tidak bisa ke surga. Tapi Tuhan Yesus adalah jaminan. Karena Tuhan Yesus turun dari surga, diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Jangan seperti Nikodemus ya. Dia sudah pintar di otaknya. Tapi hal ini, hal rohani dia nggak ngerti. Lalu saya harap kalian mengerti bagaimana benar-benar Tuhan Yesus adalah Putra Tunggal Allah yang diutus. Jadi kamu harus percaya supaya kamu tidak binasa. Ya.
Lalu saya harap kamu benar-benar mengerti firman Tuhan yang singkat ini. Jadi ketika kamu dengar ayat ini, kamu tahu dia bicara sama siapa? Nikodemus, yaitu orang Farisi, ya, pemimpin agama. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan yang terang pada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan oleh Allah. Nah, kesimpulan dari 3 ayat ini adalah manusia berdosa. Manusia sudah gelap melakukan segala kejahatan. Kamu lihat di berita banyak sekali kejahatan. Orang-orang lebih suka main daripada mendengarkan firman Tuhan. Mereka lebih suka tidur, nonton TV daripada mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya gelap lebih berkuasa, kegelapan. Artinya kamu anak-anak siapa? Iblis kan kalau kamu gak mau percaya sama Tuhan. Karena kamu di dalam kegelapan, ya kan? Kalau kamu di dalam terang, kamu tidak akan seperti itu. Kamu akan percaya dan kamu akan rajin mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kamu di dalam terang, ketika kamu salah, misalnya kamu berbuat nakal, Tuhan akan kasih tahu, itu salah lu, gak boleh mencuri, gak boleh nyontek, gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau itu salah, Tuhan akan mengingatkan, ya. Lalu saya harap kalian mengerti firman Tuhan ini hari ini, supaya kalian bisa benar-benar percaya sampai kalian mati kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang indah, bagaimana Allah telah mengutus putranya yaitu Tuhan Yesus yang tunggal untuk datang ke bumi untuk menyelamatkan. Supaya kami bisa lahir kembali. Artinya kami percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kami tahu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Bukan secara fisik kami dimasukkan lagi ke dalam perut orang tua kami, mama kami. Tapi kami bisa lahir baru dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tolonglah kami yang belum percaya supaya kami bisa percaya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dadah.